Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita kali ini membahas tentang katabolisme karbohidrat ya. Ini katabolisme karbohidrat. Namun kita perlu tahu dulu bahwa metabolisme ini segala proses kimia yang ada di dalam tubuh, baik pembentukan maupun pemecahan. Dan ini ada dua, atau di sini ada katabolisme dan ada anabolisme. Yang katabolisme intinya di sini adalah pembongkaran atau pemecahan. Kalau yang anabolisme intinya di sini adalah pembentukan atau penyusunan atau sintesis, ini sama saja. Kemudian dari katabolisme ini dicontohkan adalah respirasi aerob, respirasi anaerob. Kemudian yang anabolisme adalah fotosintesis. Nah, yang kita bahas nanti ada respirasi aerob dulu. Respirasi aerob ya, kita lanjut. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Nah, tahapannya ini ada 4 ya. Ini ada 4, ada glikolisis, ada dekarboksilase oksidatif, ada siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, kemudian untuk beberapa buku yang lain kadang hanya dituliskan 3 tahap, hanya glikolisis, siklus Krebs dan transfer elektron. Namun sebetulnya sama karena dekarboksilase oksidatif ini diinkludkan di dalam siklus Krebs. Oke, kita lebih jelasnya lanjut. Perhatikan di sini. Ini proses tentang glikolisis dulu. Nah, perhatikan di sini adalah 1 molekul glukosa. Karena pada dasar respirasi itu kan pemecahan glukosa dengan oksigen nanti dihasilkan CO2, H2O dan ATP kan begitu. Nah, ini intinya begini, 1 molekul glukosa ini ada angka 1, 2, 3 dan sampai sini 10 ya, sampai bawah ini 10. Ini adalah enzimnya. Ya, saya kira enzim tidak perlu saya jelaskan kembali karena kemarin sudah ya. Enzimnya di sini adalah eksokinase, ada fosfoglukoisomerase dan seterusnya. Perhatikan di sini, glukosa dihidrolisis oleh enzim heksokinase dengan dibutuhkan 1 ATP dihasilkan glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat, perhatikan ini dibedakan DP. Glukosa 6-fosfat dihidrolisis oleh fosfoglukosa isomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat dihidrolisis oleh fosfofruktokinase dengan dibutuhkan 1 ATP dibebaskan 1 ADP menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat ini oleh enzim isomerase nanti menjadi 2, ada dihidroksiaseton fosfat dan glyceraldehyde 3-fosfat. Masing-masing mengalami proses sendiri-sendiri. Ya, ini perhatikan. Ini dihidroksiaseton fosfat bereaksi dengan neoadim, terbentuklah NADH dan terbentuk ini 1,3 bifosfoglycerat. Dan terus ini yang kanan juga sama. Terus perhatikan, dalam proses ini dari 1,3 bifosfoglycerat bereaksi dengan ADP nanti dihasilkan ATP dan terbentuklah 3 fosfoglycerat, ini juga sama dan seterusnya ke bawah sampai nanti di yang terakhir yang berperan adalah enzim pirufat kinase dihasilkan pirufat atau 2 asam pirufat di sini. Sehingga hasil akhir dari glikolisis, perhatikan, lihat ATP-nya dulu, ini dibutuhkan 2 ATP. Nah, yang bawah dihasilkan 4 ATP. Maka hasil bersihnya berapa? 2 ATP. Sedangkan privatnya 2. Lah NADH-nya. Lah NADH ini yang di NADH-nya di sini ada 2. Sehingga hasil akhir daripada glikolisis adalah 2 ATP, 2 asam pirufat dan 2 NADH. Oke, kita lanjut. Siklus Krebs. Lah dekarboksilase oksidatifnya yang mana? Yang ini. Ini pembentukan asetil koenzim A. Ini dari pirufat bereaksi dengan NAD dan seterusnya terbentuklah asetil koenzim A. Lah, syaratnya masuk ke siklus Krebs memang harus terbentuk asetil koenzim A. Kalau belum terbentuk ini tidak bisa masuk. Jadi proses siklus Krebs-nya tidak terjadi. Lah ini asetil koenzim A, Nah, ini bereaksi dengan oksaloasetat dengan koenzim A-nya dilepaskan, terbentuklah asam sitrat dan seterusnya di sini sampai proses gini ya. Sama cara membacanya. Di sini dihasilkan 3 NADH ini juga NADH dan dihasilkan 1 ATP. Ini 1 molekul glukosa, 1 molekul pirufat. Karena yang masuk itu 2 asam pirufat dari glikolisis, maka NAD-nya ada 6 dan nanti ATP-nya ada 2. Gitu ya. Kita lanjut, transfer elektron. Nah, transfer elektron ini transfer karena terjadi ini proses transfer elektron adalah terjadi transfer elektron perpindahan dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NAD dan FADH yang berasal dari proses sebelumnya tadi.
baik dari glikolisis, dari dekarboksilase maupun dari siklus Krebs. Nah, itu masuknya ke sini semua, ke transfer elektron untuk dijadikan ATP, untuk membentuk ATP. Ya, ini kita lihat. Nah, ini dari NADH, elektronnya ini berpindah transfer dan seterusnya nanti akan berakhir apabila ini ketemu dengan oksigen dan terbelah H2O. Ini sudah selesai. Nah, ATP-nya jumlahnya berapa? Nah, ini kita hitung seperti ini, kita hitung ya di bawah ini. Setiap satu NAD ini hasilnya 3 ATP dan setiap satu FAD hasilnya 2 ATP. Maka di dalam transfer elektron di sini, karena di situ dihasilkan 10 NADH dan terdapat 10 NADH dan terdapat 2 FAD, maka hasilnya bisa dihitung. Nah, ini maaf, ini bukan ATP, tapi di sini adalah NAD ini ya, NAD. Nah, ini NAD. Oke. NAD. Nah, 10 NAD nanti dihasilkan 30 ATP dan 2 FAD dihasilkan 4 ATP. Jadi totalnya pada transfer elektron adalah 34 ATP. Nah, ini perhatikan 34 ATP dan 6 H2O. Oke, ini kita baca dari atas. Prosesnya tadi ada glikolisis, hasilnya 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Ini yang paling enggak udah dipelajari ini. Kemudian yang dekarboksilase oksidatif, 2 asetil koenzim A, 2 CO2 dan 2 NADH. Kemudian siklus Krebsnya 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH dan 2 ATP. Kemudian transfer elektronnya 34 ATP dan 6 H2O. Ini yang apa namanya? Respirasi aerob. Oke, saya klik berikutnya. Ini tentang respirasi aerob. Nah, masih ada waktu, jadi tidak apa-apa, langsung. Respirasi aerob intinya begini, nanti di dalam peristiwa glikolisis apabila tidak terdapat oksigen, maka akan terhenti 2 ATP dan seterusnya tadi ya. Itu terhenti. Kalau di dalam tumbuhan peristiwanya terbentuk ini fermentasi alkohol, yaitu C6H12O6 akan berubah menjadi etanol dan 2 ATP. Hasilnya hanya 2 ATP, ingat-ingat. Jadi fermentasi itu hasilnya hanya 2 ATP. Kemudian kalau pada hewan termasuk manusia ini terbentuk asam laktat. Ini kalau kita berolahraga kemudian tidak terjadi energi semua, maka nanti yang terjadi asam laktat di dalam tubuh ini terasa pegal-pegal ya. C6H12O6 terbentuk asam laktat dan hanya 2 ATP sehingga energinya tidak full ya, ini tidak full. Ini faktor yang lain nanti bisa dibahas di pembahasan lain. Kita lanjut. Nah, di sini ini ada perubahan asam pirufat dan seterusnya. Di sini nanti sampai ada terbentuk apa namanya etanol dan energi. Kemudian ini ada yang pembentukan asam laktat. Ini juga sama ya, dari asam pirufat, NAD dan seterusnya. Nah, itu terbentuk asam laktat di sini dan energi ini hanya 2 ATP saja, gitu ya. Terus seperti ini perbedaannya respirasi aerob dan anaerob. Ini bisa dibaca sendiri. Nanti saya berikan apa namanya PPT-nya. Terus kita lanjut. Nah, ini perbedaan fermentasi asam laktat dan alkohol ini juga demikian, nanti silahkan dibaca sendiri saja. Saya kira kalau saya hanya membacakan kurang efektif karena waktunya terbatas. Nah, ini tahap respirasi anaerob asam laktat. Ini kan seperti ini prosesnya, glukosa reaksi dengan ADP hasilkan 2 ATP jadi asam 2 pirufat dan seterusnya. Ini ini dihasilkan 2 laktat dan seterusnya. Nah, ini silahkan dipelajari sendiri. Ini di internet, ini dapat dari internet, silahkan dicari penjelasannya sendiri. Terus berikutnya juga ini fermentasi alkohol, ini penjelasan tadi aja ya. Ini 2 ATP, ini penjelasan dari tadi. Terus berikutnya fermentasi asam cuka, ini saya tambahkan, yaitu proses oksidasi lanjutan dari alkohol dan bakteri itu yang menghasilkan asam cuka. Nah, terus kita lanjut begitu ini. Ya, ini perbedaan antara fermentasi alkohol dan asam cuka ya. Ini dibaca sendiri ya. Gitu aja. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak tayangan ini. Jolali semua materi dibuat rangkuman pada buku catatan biologi. Ini waktunya sudah cukup karena maksimal 10 menit ya. Jadi agak cepat, tapi insya Allah membantu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.